Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali pertemuan kita pada pembahasan tentang ekonomi pembangunan Islam bagian ketiga, yang dalam hal ini kita akan banyak mengupas apa saja yang harus dilakukan di dalam menciptakan pembangunan ekonomi dalam sudut pandang Islam, dan juga bagaimana teori-teori yang bisa menjadikan kita mengetahui sebuah daerah itu melakukan yang namanya pembangunan ekonomi sehingga ekonominya menjadi berkembang dan terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Baik saudara sekalian, kita akan mengikuti materi kita yang nantinya akan banyak kita pahami mulai catatan-catatan kita dan juga melihat data yang ada di sekitar kita, terutama di data BPS, untuk bisa melihat bagaimana pembangunan ekonomi Islam itu dapat terjadi atau dapat kita lakukan. Marilah kita ikuti acara kita. Saudara sekalian, dalam metode penghitungan pendapatan nasional, ini adalah cara yang bisa kita lihat bagaimana sebuah pertumbuhan ekonomi terjadi di masyarakat akibat dari adanya pembangunan ekonomi. Salah satunya adalah ada namanya metode penghitungan pendapatan nasional, di mana ketika kita mengetahui bagaimana pendapatan nasional ini terjadi, maka kita bisa mengetahui bagaimana pertumbuhan kita ini menggunakan model laju lambat atau laju cepat, sehingga kita bisa memprediksi bagaimana pertumbuhan ekonomi itu dari tahun ke tahun atau dari bulan ke bulan mengalami kenaikan atau penurunan, inflasi atau tidak. Maka metode penghitungan pendapatan nasional itu bisa menggunakan 3 metode. Metode yang pertama disebut dengan metode produksi atau production method. Yang kedua ada yang disebut dengan metode pendapatan atau income method. Dan yang ketiga metode pengeluaran atau disebut dengan expenditure method. 3 metode ini banyak digunakan oleh negara-negara yang sedang berkembang dan juga negara maju dalam mengukur bagaimana pertumbuhan ekonomi mereka mengalami tingkat ukuran yang bisa diketahui oleh publik dan bisa diamati oleh para pelaku ekonomi, sehingga ketika kita mengetahui pertumbuhan ekonomi atau pembangunan ekonomi di suatu negara, maka kita bisa menciptakan suasana investasi dan juga bagaimana pengembangan bisnis di suatu daerah. Yang pertama, kita pelajari dari metode produksi atau production method atau metode produksi. Yang pertama, metode produksi ini adalah pendekatan dari produksi, meliputi kita akan melihat nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara atau daerah dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. Jadi akan kita lihat selama 1 tahun atau dalam waktu tertentu 3 bulan atau 6 bulan. Nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah jasa dan barang yang disebut dengan barang jadi, bukan bahan mentah atau barang setengah jadi. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai tambah atau value added
dari semua sektor ekonomi selama satu periode tertentu. Biasanya dalam 1 tahun. Jadi, sebuah produksi yang dilakukan oleh masyarakat akan dilihat pada kejadian nilai tambah. Nilai tambah ini seperti apa? Seumpama tahun ini produksi kain atau produksi kemeja atau baju menjelang Idul Fitri atau bulan Ramadan mengalami kenaikan pemesanan. Nah, kenaikan pemesanan ini sampai berapa nilainya? Nah, ini berarti terjadi yang namanya nilai tambah. Kebutuhan bahan pokok seumpama yang biasanya adalah biasa-biasa atau standar, tetapi dia mengalami kebutuhan yang meningkat sehingga ada nilai jual yang bertambah, yang hal inilah yang kemudian disebut dengan nilai tambah atau value added ini. Nilai tambah adalah selisih antara nilai produksi atau nilai output dan nilai biaya atau nilai input yang berupa bahan baku dan bahan penolong dalam proses produksi. Kalau kita rumuskan seperti ini, Y sama dengan NTB1, NTB2, NTB3, dan seterusnya, NTBN. Artinya NTBN itu tidak terhingga, berapa saja. Keterangan Y itu adalah untuk mengukur, mengetahui bagaimana pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu dapat kita ketahui dari nilai tambah dari setiap sektor ekonomi, pertambahan nilainya berapa, antara selisih antara nilai produksi dengan nilai jualnya berapa. Ada keuntungan yang kemudian menjadi laba dari produsen. Inilah yang disebut dengan value added. Saya contohkan, dalam memproduksi pakaian, suatu negara harus diproduksi terlebih dahulu kain sebagai bahan yang nanti akan berubah menjadi pakaian. Kemudian yang kedua produksi benang, yang ketiga produksi kapas. Jika kita menjumlahkan nilai akhir produksi setiap komponen, maka akan terjadi perhitungan ganda atau double accounting. Mengapa? Hal ini disebabkan karena dalam nilai akhir pakaian sudah terkandung nilai kain, dalam nilai akhir kain sudah terkandung nilai akhir benang, dan di dalam nilai akhir benang sudah ada nilai kapas. Oleh karena itu, untuk memperoleh nilai total produk yang dihasilkan suatu negara harus dilihat dari nilai tambahnya. Contohnya, perhitungan pendapatan nasional, komoditasnya adalah kapas, nilai produksinya adalah 20.000, kemudian nilai tambahnya adalah dijual dengan harga 40.000, berarti nilai tambahnya adalah 20.000. Kemudian benang yang nilai produksinya adalah 25.000, di mana dijual seharga 30.000, nilai tambahnya adalah 5.000. Kemudian kain dijual per meternya menjadi 30.000 nilai produksinya, dijual dengan harga 35.000, nilai tambahnya adalah Rp5.000 per meter. Pakaian seharga pakaian jadi ini Rp40.000, dijual dengan harga Rp50.000, sehingga keuntungan atau nilai tambahnya adalah Rp10.000. Dari perhitungan berdasarkan pola seperti ini, maka besarnya sumbangan pendapatan nasional adalah jumlah seluruh nilai tambah produk kemeja, yaitu 40.000 pada nilai tambah atau value added dari sebuah pakaian saja. Jadi, apa yang muncul dalam
nilai tambah dari kapas, nilai tambah dari benang, nilai tambah dari kain, kemudian menjadi pakaian, pertambahannya adalah 40.000. Sehingga nilai produksi adalah 115.000, yang nilai produksi ini maka harga jualnya bisa kita ketahui menjadi 155.000, sehingga keuntungan nilai tambah yang terjadi dalam sebuah pakaian adalah 40.000. Ini contoh untuk bisa mengetahui metode pendapatan nasional. Kalau kita bisa nilai produksi, kalau kita ingin lebih mengetahui lebih jauh, kita bisa melihat data BPS, yang data BPS itu pada nilai pendapatan, nilai produksi yang dilakukan oleh suatu negara seperti apa, nilai produksinya seperti apa, maka kita bisa melihat tentang pertumbuhan nilai barang yang ada di suatu negara tersebut. Atau kita melihat pada suatu kejadian di daerah yang disebut dengan PDRB, regional. Jadi regional, kita akan melihat regionalnya bagaimana suatu daerah, yang kemudian kita lihat bagaimana nilai pendapatan dari sisi produksi, bagaimana kondisi sekitarnya, harga barangnya berapa, dan kemudian nilai jualnya berapa. Kita akan bisa melihat pada bagaimana pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dengan melihat menggunakan metode produksi. Metode yang kedua adalah disebut dengan metode pendapatan atau income method. Income method ini adalah meliputi penjumlahan seluruh pendapatan, baik itu terdiri dari upah, sewa, bunga bank, dan laba. Tetapi karena kita dalam melihat yang namanya pertumbuhan ekonomi dari sisi pendapatan dengan menggunakan ekonomi Islam, maka pada posisi bunga itu adalah kita lihat dengan menggunakan bagi hasil atau nisbah. Jadi, kalau dalam tinjauan Islam, meliputi penjumlahan seluruh pendapatan, upah, sewa, bagi hasil atau nisbah, dan laba keuntungan yang diterima rumah tangga, konsumsi, yang diterima rumah tangga, konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan. Dalam metode ini, nilai pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan sebagai pemilik faktor produksi atas penyerahan faktor produksinya kepada perusahaan. Besarnya pendapatan nasional berdasarkan pendapatan dirumuskan dengan Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Kalau kita gambarkan menjadi sebuah tabel, kalau faktor produksi itu terdiri dari tanah, tenaga kerja, modal, dan skill. Kemudian faktor produksinya adalah berbentuk balas jasa, tanahnya adalah berbentuk sewa, tenaga kerjanya ada namanya upah, kemudian modal berupa bunga, skill adalah dalam bentuk laba keuntungan, kemudian disimbolkan menjadi tanah yang kemudian ada nilai sewa, ini adalah ditandai dengan R, tanah kerja, tenaga kerja, upah atau gaji disebut dengan W atau wages, modal, bunga disebut dengan interest atau dalam ekonomi Islam disebut dengan nisbah. Kita sebut dengan di sini dengan kode N, skill atau laba di sini menjadikan profit. Inilah cara untuk mengetahui metode pendapatan dengan menggunakan income method. Contoh, diketahui data pendapatan sebagai berikut dalam
jumlah miliar rupiah. Yang pertama, sewa tanah senilai 60.000 dalam bentuk miliar rupiah ya. Untuk memudahkan, saya menggunakan angka 60.000. Upah 350.000 rupiah. Bunga modal atau nisbah tadi yang saya katakan 50.000. Laba usaha 30.000. Hitunglah pendapatan nasional menurut pendekatan pendapatan. Jawabnya adalah Y sama dengan R plus W plus I atau tadi N plus P. Maka seluruhnya sewa tanah, sewa upah, bunga, modal, laba usaha kita tambahkan, maka nilai yang akan kita dapatkan adalah pendapatan nasional keseluruhan adalah 490.000 dalam bentuk miliar rupiah. Berikutnya, yang ketiga adalah metode pengeluaran atau expenditure method. Pendekatan pengeluaran meliputi perhitungan jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan oleh 4 pelaku kegiatan ekonomi, yaitu 1. Rumah tangga, dalam hal ini dikodekan dengan istilah consumption atau C, kemudian pemerintah atau government, G, investasi atau investment dengan kode I, dan selisih antara nilai ekspor dikurangi impor, yaitu X dan kurangi M. Maka angka yang diperoleh dari perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran menunjukkan besarnya produksi nasional bruto atau disebut dengan PNB atau disebut dengan gross national product atau GNP masyarakat dalam perekonomian tersebut. Cara ini bisa dilakukan oleh masing-masing negara melihat bagaimana kemampuan atau daya masyarakat di rumah tangga, tingkat konsumsi mereka, dan bagaimana pemerintah dalam pengeluaran pemerintah, kemudian bagaimana kelompok investasi juga melakukan pengeluaran, kemudian ada selisih antara ekspor dan impor. Maka hasilnya akan menjadi kita mengetahui metode pengeluaran dari masyarakat yang disebut dengan PNB atau produksi nasional bruto atau gross national product disebut dengan GNP. Kita contohkan. Pengeluaran konsumsi rumah tangga atau C adalah Rp2.000, investasi atau perusahaan atau I, investasi ini adalah Rp1.000, kemudian pengeluaran pemerintah atau G adalah Rp1.000, ekspor neto luar negeri dikurangi impor senilai 425, maka keseluruhan menjadi 4.452. Ini adalah jumlah pengeluaran. Nah, 3 hal ini kalau kita ketahui dari metode-metode yang ada tadi, kita akan mengetahui bagaimana kita mengetahui pendapatan nasional ketika di tingkat yang namanya pendapatan dilihat dari nilai produksi, bagaimana masyarakat mengelola yang namanya sebuah pertumbuhan ekonominya dengan pengelolaan modal dengan baik, atau terjadinya yang namanya sebuah proses produksi. Kemudian yang kedua, bagaimana masyarakat melihat pada pengeluaran yang telah dilakukan, baik itu di tingkatan rumah tangga, kemudian negara juga mengeluarkan berapa, sampai dengan kelompok investor juga melakukan pengeluaran, ditambah lagi hasil yang telah dilakukan, berapa nilai ekspor dan nilai impor, maka akan diketemukan bagaimana yang disebut dengan nilai hasil pendapatan dari sisi pengeluaran. Sedangkan yang ketiga, kita bisa melihat bagaimana pendapatan nasional diukur
dari bagaimana masyarakat mengelola pendanaan itu dari berbagai posisi yang mereka ikuti sebagai pola pendapatan nasional. Nah, inilah yang kita lakukan 3 hal di dalam mengetahui pendapatan, bagaimana cara mengukur pendapatan nasional ataukah pendapatan regional suatu daerah. Saudara sekalian, setelah kita mengetahui bagaimana pendapatan, cara menghitung pendapatan nasional, maka terdapat 11 sektor produktif perhitungan pendapatan nasional. Ini telah dilihat oleh negara dalam pemetaan seluruh Indonesia. Yang pertama, sektor produktifnya adalah dari sisi pertanian. Bagaimana pertumbuhan di bidang pertanian. Yang kedua, industri pengolahan. Yang ketiga, pertambangan dan galian. Yang keempat, listrik. Kemudian air dan gas, bangunan, pengangkutan dan komunikasi, perdagangan, bank dan lembaga keuangan, sewa rumah, pertahanan, jasa, lain-lainnya. Ke-11 sektor produktif ini akan dihitung oleh negara dengan menggunakan 3 model metode penghitungan pendapatan nasional. Tidak hanya negara, suatu daerah juga akan menghitung pendapatan daerahnya dengan melihat pada 11 sektor ini, yang mana di sini kita tampilkan adalah 12 sektor. Jasa lainnya bisa bertambah, apa saja yang ada menjadi kekhasan atau keunggulan dari daerah tersebut yang tidak ada di dalam sektor produktif yang ada di nomor 1 sampai 11. Maka suatu daerah bisa menambahkan jumlah penghitungan pendapatan nasional. Saudara sekalian, kalau kita ingin melihat lebih jauh tentang bagaimana praktek pengolahan ini, kita bisa melihat pada data statistik yang ada di BPS di masing-masing daerah, masing-masing kabupaten, bagaimana tingkat pendapatan per kapita masyarakatnya dilihat dengan menggunakan 3 metode tadi, dan juga kita bisa melihat bagaimana pendapatan per kapita masyarakat seluruh Indonesia dengan menggunakan pola 3 metode yang sudah kita bahas tadi. Demikian saudara sekalian, merupakan materi yang kita diskusikan dengan baik ini. Kita bisa mempraktekannya dalam pengamatan kita terhadap pendapatan per kapita nasional pada tahun 2020 ini. Bagaimana kondisi yang saat ini terjadi, wabah COVID, apakah terpengaruhinya yang namanya 11 sektor produktif ini, ataukah 11 sektor produktif ini harus dipertahankan oleh pemerintah agar jangan sampai terjadi penurunan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi dan juga menjadi ancaman pada pendapatan nasional. Saya kira demikian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.